Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, keberkahan menyertai kita semua. Perkenankanlah kami ingin mempresentasikan kelompok tugas sistem operasi yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Sugianto, yang kedua Yusef Solehuddin, yang ketiga Eka Alamsyah, dengan pokok bahasan yang pertama sejarah dan perkembangan sistem operasi, yang kedua jenis dan macam sistem operasi, yang ketiga virtual machine, yang keempat cloud service. Sejarah sistem operasi. Definisi sistem operasi. Sistem operasi disebut operating system, disingkat OS, adalah sebuah program yang mengelola 3 sumber daya. Yang pertama hardware, yang kedua software atau program aplikasi, yang ketiga firmware atau user. Adapun gambarnya terlampir di samping. Model antarmuka CLI atau GUI. CLI Command Line Interface adalah interaksi antara user dengan perangkat keras berbasis tag, huruf, angka, simbol, atau tanda baca. GUI Graphical User Interface adalah interaksi antara user dengan perangkat keras berbasis gambar atau grafik. Di samping itu lebih user friendly. Adapun gambarnya terlampir di samping. Secara sistem operasi terbagi menjadi 4. Yang pertama generasi tahun 1945 sampai 1955. Yang kedua 1955 sampai 1965. Yang ketiga tahun 1965 sampai 1980 terbagi menjadi prinsip unik dan lisensi of unik. Yang keempat generasi pasca tahun 980-an terbagi menjadi unik dan beberapa turunannya. Adapun gambarnya dari tahapan tahun ke tahun terlampir di samping. Generasi pertama tahun 1945 sampai tahun 1955. Mikrokontroler yaitu komponen elektronika aktif keluarga IC yang sudah ditanamkan sebuah firmware atau bahasa assembly. Contohnya jam digital, remote TV, dan lain-lain. Generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Batch Processing System yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian yang dieksekusi secara berurutan. Contohnya Fortran Monitoring System SAIN 1950. Generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980. Sistem operasi dikembangkan melayani banyak pemakai sekaligus berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka sistem operasi menjadi multi-user. Adapun gambar terlampir di bawah. Bagian dari generasi ketiga terdapat pemrograman unik. Pada awal tahun 1973 lebih dari 16 AT&T atau Western Electric di luar laboratorium Bell menjalankan sistem operasi unik. Kemudian menyebar ke perusahaan mulai melakukan port terhadap unik untuk mesinnya sehingga bermuncul beberapa kelebihan dan kekurangan unik. Kelebihannya yang pertama multi-level file system multiprosesor, yang kedua multi-user multitasking, yang ketiga desain arsitektur yang independen, yang keempat berbagai device dapat dianggap berbagai file khusus, yang kelima memiliki user interface sederhana, yang keenam pemrogram memiliki utilitas, yang ketujuh sistem file stabil, database server, internet client. Adapun kelemahan unik, tampilan kurang menarik. Yang kedua membutuhkan memori yang cukup besar, yang ketiga tidak user friendly, yang keempat harga bermahal.
Generasi keempat pasca 1980-an, Graphical User Interface yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi terpusat satu titik, tapi tersebar dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang baik. Adapun gambarnya terlampir di samping. Induk sistem operasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Unix yang diciptakan oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson, yang kedua CP/M, Control Program for Microcomputer yang diciptakan oleh Gary Kildall. Microsoft memasuki bisnis SO sistem operasi pada tahun 1980 dengan Unix versi sendiri bernama Xenix. Pada masa itu, justru sistem operasi CP/M Control for Microcomputer yang dikembangkan oleh Gary Kildall dari Digital Research antara tahun 1970 sampai 1980. Unix dan beberapa turunannya. Unix yang sebelumnya masih ditulis dengan bahasa pemrograman B oleh Ken Thompson. Kemudian setelah Dennis Ritchie membuat bahasa pemrograman C, maka oleh Ken Thompson Unix disalin lagi dengan menggunakan bahasa C. Adapun gambarnya terlampir di samping. CP/M dan beberapa turunannya. Jadi Microsoft lahir bukan dari Unix melainkan dari sistem operasi CP/M yang ditulis menggunakan komputer alter atau mini komputer personal komputer pertama kali di dunia. Adapun gambarnya terlampir di samping. Jenis dan macam sistem operasi. Sistem operasi standalone. Sistem operasi ini dapat berdiri sendiri dan memiliki banyak fitur-fitur yang cukup lengkap. Contohnya Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua, sistem operasi Live CD. Cukup ringan ukurannya yang terbilang cukup kecil, akan tetapi kekurangannya dari sistem operasi ini yaitu fitur-fiturnya tidak selengkap sistem operasi standalone. Contohnya sistem operasi Live CD antara lain Knoppix, WinXP Live CD. Yang ketiga, sistem operasi embedded. Memiliki fungsi tertentu yang cukup spesifik sehingga operasi ini tertanam langsung pada komputer. Contohnya sistem operasi embedded adalah Java OS, Embedded Linux, dan Linux OS. Sistem operasi jaringan. Beberapa layanan ditawarkan dari sistem operasi jaringan adalah Sharing Printer, DNS Service, dan HTTP Service. Untuk materi berikutnya, virtual machine akan disambungkan oleh Eka Alamsyah, dipersilahkan. 3. Virtual machine. Definisi arti virtual machine. Pertama, rekayasa perangkat lunak yang memiliki fungsi yang sama seperti halnya komputer fisik dengan komponen pembangunnya yang lengkap. Kedua, rekayasa yang mampu melakukan aktivitas layaknya komputer pada umumnya, seperti menginstal aplikasi, membuat file, menjalankan program, instalasi sistem operasi, pembaharuan sistem, dan konfigurasi. Kedua, rekayasa yang mampu melakukan aktivitas layaknya komputer pada umumnya. Gambaran sederhana mesin. Pertama, virtual machine untuk menguji sistem operasi. Sistem operasi yang dipilih dan ingin dipasang pada perangkat kedua, mengupdate sistem operasi. Virtual machine. Gagal update sering mengakibatkan blue screen, menguji sistem operasi dan sistem operasi yang dipilih dan ingin dipasang pada perangkat utama. Tiga, mengupdate sistem operasi. Gagal update sering mengakibatkan sistem operasi, gagal boosting operasi yang dipilih dan ingin dipasang pada perangkat utama. Tiga, menguji software dan sistem operasi. Pertama, gagal update sering mengakibatkan sistem operasi dan ingin dipasang pada perangkat penyediaan. Tiga, menguji sehingga mengupdate dalam software dan aplikasi update sering mengakibatkan sistem operasi yang gagal dan ingin dipasang pada perangkat utama. Virtualisasi software dan data virtualization. Data virtualization bermanfaat untuk melakukan manipulasi dan perubahan data tanpa teknis yang rumit dari data itu sendiri. Misalnya, bagaimana data tersebut terformat atau tempat dan lokasi penyimpanan fisiknya. Contoh software virtual machine. 1. Sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS.
Oracle VM VirtualBox. Software yang gratis 100% dihadirkan dengan baik oleh perusahaan yang berprofesi di bidang teknologi yaitu Oracle. Software mesin virtual VMware dapat dibilang paling canggih, mendukung berbagai fitur virtualisasi seperti GPU atau General Processing Unit dengan interface yang keren. 3. VMware Workstation Player. Kelebihan virtual machine. Virtual machine dapat menggunakan beberapa environment atau lingkungan sistem operasi pada komputer yang sama. Kelebihan virtual machine. Virtual machine dapat menggunakan beberapa environment atau lingkungan sistem operasi pada komputer yang sama. Kelebihan virtual machine. Virtual machine dapat menggunakan beberapa environment atau lingkungan sistem operasi pada komputer yang sama. Keempat adalah cloud service. Apa itu cloud service? Cloud service merupakan istilah yang mengacu pada beragam layanan berbasis awan dan internet. Layanan ini dibuat untuk memberikan akses yang mudah dan terjangkau kepada aplikasi dan sumber daya teknologi informasi tanpa memerlukan infrastruktur maupun perangkat keras internal. Mulai dari memeriksa email, kolaborasi dokumen, kesemuanya merupakan layanan awan yang biasa digunakan dalam dunia kerja. Cloud service bekerja dengan pengelolaan yang dilakukan oleh vendor komputasi awan dan atau layanan. Mereka bertugas menyediakan server dan seluruh sistem lainnya, sehingga perusahaan tidak harus menyediakan hosting dan perlengkapan lainnya sendiri. Namun tentu saja semua ini dapat dikustomisasi. Selanjutnya jenis-jenis cloud service. Yang pertama ada software as a service, disingkat SaaS. Jenis layanan cloud yang paling dikenal sebagai perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS. Kategori luas ini mencakup berbagai layanan seperti penyimpanan dan pencadangan file, email berbasis web, dan alat manajemen proyek. Contoh penyedia layanan cloud SaaS termasuk Dropbox, G Suite, Microsoft Office 365, Slack, dan kolaborasi konten Citrix. Di setiap aplikasi ini, pengguna dapat mengakses, membagikan, menyimpan, dan mengamankan informasi di cloud. Infrastruktur as a service. Yang pertama IaaS sebagai layanan atau model layanan cloud yang selanjutnya ada jenis-jenis layanan cloud service. Layanan cloud organisasi juga harus memutuskan jenis lingkungan mana yang paling cocok untuk bisnis, seperti cloud publik, cloud yang. Bagaimana masa depan cloud service? Seiring ketersediaan layanan cloud yang terus berkembang, begitu pula aplikasi mereka di dunia korporat. Baik perusahaan memilih untuk memperluas penerapan perangkat lunak di lokasi yang ada atau memindahkan 100% ke cloud. Layanan ini akan terus menyederhanakan cara organisasi mengirimkan aplikasi dan data penting untuk tenaga kerja. Dari kolaborasi konten dan kontrol akses untuk karyawan sehingga manajemen pengiriman aplikasi dan solusi desktop virtual untuk teknologi informasi. Ditambah beragam pilihan, diantaranya layanan cloud mengubah cara orang bekerja dan cara bisnis beroperasi.